Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibani badillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat atau berpesan baik untuk diri pribadi, diri sendiri dan keluarga, dan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir di tempat yang barokah ini. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh istiqomah. Takwa dalam artian takutlah kepada Allah, karena ada rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Wa tasawwadu, berbekalah, fa inna khairu zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Adapun judul khutbah yaitu beriman kepada Allah dan istiqomah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua kalimat terbaik yang menjadi rujukan nasihat terbaik yang disampaikan oleh manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah salah seorang sahabat bernama Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Rasulullah, "Faqultu ya Rasulullah, quli fil islami." Katakanlah kepadaku tentang perkataan Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sebuah perkataan yang tidak akan aku tanyakan tentangnya selainmu kepada seseorang kecuali engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabatnya yang bernama Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an meminta nasihat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan nasihat, berimanlah kepada Allah, lalu kemudian istiqomah. Iman dalam ajaran Islam adalah dasar atau pokok keyakinan yang harus terpatri setiap seorang muslim.
ketika seorang muslim dalam melaksanakan suatu ibadah, berbagai ibadah yang ia lakukan, baik ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, umroh, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tentunya harus dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa landasan iman kepada Allah, maka semua apa yang dilakukan itu tidak akan bernilai di hadapan Allah atau tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, iman sangatlah mendasar yang harus terpatri di dalam diri seorang muslim. Inilah iman sangat esensial yang harus kita tanamkan di dalam hati. Ketika ada seseorang berbeda keyakinan, dia mempunyai keyakinan yang lain selain Islam, dia punya kepercayaan selain Islam, lalu kemudian dia ingin memeluk agama Islam, berkemauan ingin masuk agama Islam, maka tentunya sebagai syarat utama yang harus ditanamkan di dalam dirinya adalah yaitu keimanan. Maka oleh sebab itu tentunya dia harus tentang dasar keimanan yang harus dia ucapkan, yaitu syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ia menyatakan sebagai satu persaksian bahwa tidak ada Tuhan, hanyalah Allah. Tidak ada kepercayaan yang lain, hanyalah Allah. Tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain, hanyalah Allah. Ia percaya Allah itu satu, Allah itu esa, qul huwallahu ahad. Dan juga jikalau ia menyembah hanya menyembah kepada Allah, jikalau ia memohon pertolongan hanyalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga jikalau ia memohon petunjuk hanyalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Inilah dasar keimanan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita agar kita dalam melaksanakan ibadah benar-benar akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama berkata, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, tentunya kita tidak akan terlepas yang namanya berbagai tantangan, rintangan, berbagai cobaan dan ujian. Ada sekelompok muslim ketika datang berbagai ujian dan cobaan, berbagai tantangan, kenikmatan-kenikmatan dunia, ia kokoh imannya, kuat imannya, tidak pupus, tidak terpengaruh atas kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia diberikan ujian berupa harta, jabatan, pangkat, keturunan, keluarga. Bagi dia itu hanyalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau juga diberikan cobaan berupa bencana, kemiskinan, kemelaratan, bagi dia tawakal kepada Allah. Ia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ia hadapi dengan jiwa kesabaran, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi bencana, kesulitan, kemiskinan, kemelaratan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kelompok inilah adalah kelompok yang istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbagai tantangan, rintangan, badai yang datang untuk menghantam dia, tetap dia kokoh, tidak akan goyah keimanannya. Lalu kemudian ada kelompok muslim, ketika diberikan berbagai cobaan dan ujian, maka imannya goyah, imannya lemah. Dia tidak mampu. Dia hanya merasakan kenikmatan dunia yang berdasarkan hawa nafsunya.
diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan kekayaan, bukannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ia kufur, justru ia tidak melaksanakan ibadah, lalai pada perintah Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati untuk melihat kebenaran, tetapi toh dia tidak melaksanakan kebenaran itu. Adapun dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam beragama, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan puasa, tetap semua hanya sekadar untuk melaksanakannya saja. Seolah-olah ibadah yang dia lakukan itu tidak punya keberhasilan, tidak ada kriteria yang didapatkannya. Pada bulan puasa ia berpuasa, tetapi ketika selesai bulan puasa ia biasa-biasa saja, tidak ada karakter yang merubah dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dia percaya kepada Allah, dia beriman, dia percaya kepada Allah, dia percaya alam gaib, percaya malaikat-malaikat Allah, percaya ada malaikat yang memberi rezeki, ada malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa manusia. Ia percaya. Ia juga percaya bahwasanya di alam kubur ada malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyainya. Ia juga percaya. Ia juga percaya ada surga, ada neraka beserta azab-azabnya. Tetapi kenapa dia masih lengah, masih lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang salah? Ia beriman. Ternyata ia beriman, memang beriman, tetapi imannya hanya sekadar di hati dan lisan saja. Padahal Rasulullah SAW memberikan definisi iman, yaitu al-iman uqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amala bil arkan. Iman adalah tambatan dari hati, menggema dalam ucapan, menjelma dalam perbuatan. Oleh sebab itu, iman itu ada 3 aspek, dari hati, lisan, dan kemudian menggema dalam ucapan, yaitu diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah pesan Nabi tadi kepada sahabatnya Sufyan bin Abdillah. Ketika Sufyan bin Abdillah berkata, "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku." Dia diberikan nasihat oleh sahabatnya bahwasanya berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama berkata, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Punya 1000 karomah tapi tak istiqomah, maka akan sia-sia saja. Lalu dalam setiap pekan kita jamaah Jumat selalu diingatkan oleh khotib. Khotib selalu berpesan sebelum menyampaikan yang lebih jauh lagi, bahwa biasa khotib mengutip di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hal ini memberikan ketegasan bahwasanya makna bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya adalah laksanakanlah ketaatan dengan ketaatan yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini memberikan isyarat bahwasanya kita dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu istiqomah. Harus istiqomah. Kenapa kita harus istiqomah? Tahukah kita akan datangnya kematian? Tahukah kita akan datangnya ajal? Manusia tidak tahu sama sekali tentang hal itu.
Jikalau manusia tahu tentang datangnya kematian, mungkin kita akan berpuas-puas dulu untuk melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi tidak ada yang tahu hal itu. Maka pesan Nabi tadi itu, berimanlah kepada Allah, lalu kemudian istiqomah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat yang terbaik, masjid yang barokah ini. Kita datang sini karena kita tahu bahwa betapa risiko besarnya jikalau kita meninggalkan sholat Jumat. Ini juga bagian daripada istiqomah. Karena kita istiqomah, kita tahu apa risiko besar jikalau kita tidak datang di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Dalam hadis Nabi disebutkan, man tarakal jum'ah salasa marotin tahawunan alaih min ghairi darurah taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, tahawunan alaih, karena ia menyepelekan, karena ia meremehkan, min ghairi darurah, tanpa ada halangan, tanpa ada uzur ataupun sakit, taba'allahu ala qalbi, Allah akan mengunci hatinya. Jikalau hati telah terkunci, maka pendengaran akan jauh dari kebenaran, penglihatan akan jauh dari kebenaran, hati akan selalu lalai dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum saya akhiri khutbah ini, marilah kita semua selalu istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan keistiqomahan itulah kita akan selalu terus menerus dengan kontinu selalu melaksanakan ibadah. Kita istiqomah karena kita tidak tahu datangnya kematian. Kita istiqomah agar kita selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Demikianlah khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim